kembali secara pandang manusia. Ini konyol. Sampai di titik Tuhan buat Gideon sampai gak punya apa-apa yang bisa diandalkan oleh Gideon. Supaya apa? Supaya Tuhan mengajarkan kepada Gideon dan bangsa Israel, bergantunglah sama Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan tunggu saudara jatuh, saudara sakit, baru saudara datang sama Tuhan dan saudara mengandalkan Tuhan. Waktu saudara sehat, datang ibadah. Waktu saudara sehat, datang berkumpul bersama keluarga rohani lainnya. Waktu bisnis saudara berhasil, jaya, datang beribadah. Jangan lupakan Tuhan. Waktu saudara punya kerjaan dan diposisikan dalam posisi yang baik, datang beribadah, jangan lupakan Tuhan. Semua sumber yang saudara terima itu berasal dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Jangan tunggu saudara sakit, baru saudara datang sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan pasti tolong. Tapi ingat kakak, jangan lupakan Tuhan. Salam, GKS Balikpapan. Apa kabar semua? Luar biasa. Senang sekali melihat saudara semua hari ini. Dan sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini. Selamat datang di GKS Balikpapan. Dan bagi jemaat juga yang menyaksikan secara online pada saat ditayangkan ibadah ini. Ini adalah rumah di mana kita bersama-sama dimuridkan. Katakan bersama-sama, ini adalah rumah di mana saya dimuridkan. Amin. Dan ini adalah rumah di mana kita bersama-sama diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Dan ini adalah rumah di mana kita bersama-sama berjalan di dalam pengenalan kita akan iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Dan di dalam rumah ini kita ada tagline. Selesainya ibadah itu bukan saat doa berkat. Saya ulangi sekali lagi, selesainya ibadah itu bukan saat doa berkat, tetapi saat kopi di gelas saudara sudah habis. Ya, di dalam rumah ini adalah salah satu budaya yang kita bangun supaya ketika selesai ibadah kita bisa saling menyapa satu dengan lainnya. Supaya setelah ibadah kita bisa kenal dengan satu dan lainnya. Yang mau menghabiskan kopi katakan amin. Tenang, kopi banyak. Informasi penting juga buat pasangan suami istri. Wow. Katakan wow suami istri.
Yes, tepat pada tanggal 8 sampai 9 November kita akan mengadakan Merit Gateway. Yes, bagaimana kita bersama-sama belajar dibangun di dalam pernikahan yang kuat. Dan ada satu pernyataan yang saya baca di dalam grup panitia. Perkataan seperti ini, pernikahan seperti apa yang ingin kita bangun tergantung dari nilai apa yang kita hidupi. Pengetahuan dan pengertian apa yang kita punya tentang pernikahan itu sendiri mempengaruhi pernikahan kita. Di dalam pernikahan siapa yang bisa kita jadikan model dan contoh sangat mempengaruhi pernikahan kita. Saudara ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu pernikahan yang kuat? Daftarkan diri Anda di Merit Gateway. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 13 Oktober. Kurang seru ini. Baik ya guys, Balikpapan, seperti biasa mari kita siapkan catatan kita. Dan saya berdoa agar Roh Kudus melawat setiap saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Katakan amin. Benih kebenaran firman Tuhan itu saya berdoa biarlah tinggal diam di dalam hati dan pikiran saudara. Dan sampai akhirnya benih itu merubah hidup saudara. Yang mau katakan amin. Saya coba mulai mengajak saudara untuk membuka Injil di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan buat saudara. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Katakan amin. Hari ini saya ingin memulai mengajak setiap jemaat GKS agar sepanjang sharing ini saya mengundang setiap jemaat GKS menggunakan imajinasi saudara, untuk benar-benar saudara bisa menempatkan diri saudara di dalam situasi dan suasana yang digambarkan di dalam sharing firman Tuhan nanti. Coba saudara belajar menggunakan imajinasi saudara, tempatkan diri saudara di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Bayangkan saudara ada di situ. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya membayangkan Yesus ini memberikan perumpamaan tersebut dengan tujuan mengingatkan atau dengan kata lain menasehati siapa yang benar-benar datang saat itu buat Yesus dan siapa yang datang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Amin. Hari ini saya mengajak saudara, tanyakan pada diri saudara masing-masing. Saudara datang ke gereja untuk Yesus atau untuk kepentingan pribadi saudara? Dengan kata lain, Tuhan sedang menguji setiap orang yang mendengarkan khotbah Yesus pada saat itu. Saudara boleh catat ini. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, apakah hati kita adalah hati yang gersang atau hati yang subur? Apakah hati kita adalah hati yang gersang atau hati yang subur? Apakah hari ini kita datang ke gereja benar-benar untuk memuliakan nama Yesus, atau kita datang menggunakan nama Yesus untuk kepentingan pribadi kita? Kita datang ke gereja untuk memuliakan, memuji nama Tuhan, atau kita sedang menggunakan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita, memuaskan jiwa kita, memuaskan daging kita? Saya berdoa setiap GKS Balikpapan pada pagi hari ini kita datang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
Sebelum jauh kita menerima benih firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, sekali lagi saya mengajak saudara, kita perlu cek diri kita sendiri. Jangan senggol kanan kiri saudara, senggol diri saudara sendiri. Benih hari ini mau saya taruh di mana? Tanyakan pada diri saudara sendiri. Hari ini benih yang saya terima mau saya taruh di mana? Di pinggir jalan kah? Di tanah berbatuan kah? Atau di semak duri kah? Atau di tanah yang subur? Dengarkan saya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh sang pengkhotbah setiap minggunya hanyalah bagian kecil dari proses pertumbuhan benih yang saudara terima. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan yang saudara terima setiap minggunya hanyalah bagian kecil dari proses pertumbuhan benih itu sendiri. Bagaimana benih itu bisa bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Prosesnya adalah tergantung bagaimana saudara meresponi benih itu sendiri. Dan bagaimana saudara melibatkan Roh Kudus berperan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini datang, saudara hanya ingin memuaskan daging saudara. Saudara akan cari pengkhotbah yang bisa stand up comedy. Kalau saudara datang hari ini mencari khotbah yang tidak bisa membuat saudara ngantuk, saudara akan mencari pengkhotbah yang bisa teriak-teriak, "Woi, woi, woi," sehingga saudara nggak ngantuk. Tapi kalau saudara dengar khotbah yang bisa slow, "Halo GKS Balikpapan, selamat datang," saudara ngantuk. Dan saudara menganggap bahwa itu bukan benih saudara. Halo GKS Balikpapan. Siap mendengarkan benih firman Tuhan? Hari ini saya berdoa agar benih firman Tuhan yang saudara terima itu terus berkarya di dalam kehidupan saudara. Saya sengaja memulai dengan Injil Lukas supaya saudara bisa terbuka hati saudara, terbuka pikiran saudara, bahwa saudara datang ke gereja bukan untuk memuaskan daging saudara. Amin. Baik, kita mulai sharing pada minggu ini. Judul sharing saya adalah kelemahan kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Katakan bersama saya, kelemahan kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membuka kitab Injil di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Kita akan belajar melihat dari ayat 1 sampai 25, tapi kita nggak akan baca semuanya. Saya akan bacakan bagian-bagian yang akan saya sharingkan saja. Namun sebelum saya memulai, saya ingin mengajak saudara kembali, cobalah saudara tempatkan diri saudara dan saudara imajinasikan setiap firman Tuhan yang disampaikan, saudara berada di posisi itu. Bayangkan bahwa kebenaran firman Tuhan disampaikan itu, saudara ada di situ. Mau? Saudara siap? Siap? Katakan, yes, 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 saya siap. Ya, amin. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Gideon. Kita udah banyak dengar cerita tentang Gideon, apalagi kalau di sekolah minggu. Seringkali kisah Gideon ini diangkat di sekolah minggu. Dan saya melihat bahwa ini adalah Injil yang cukup menarik buat saya. Karena bicara tentang kelemahan itu bukan bicara tentang generasi orang tua aja. Tapi anak-anak muda bisa mengalami kelemahan. Maksudnya gimana, Pak? Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak tantangan yang kita hadapi. Dan seringkali tantangan yang kita hadapi, kita merasa diri kita lemah. Kita nggak sanggup. Bahkan kita, tanpa kita sadari,
kita nggak menggunakan iman kita. Bicara kelemahan, ini nggak bicara tentang hanya orang tua saja, tapi ini bicara tentang generasi. Generasi muda juga akan mengalami tantangan yang sama. Hanya beda masalah saja. Orang tua mungkin dia akan menghadapi masalah tentang bagaimana kehidupan, memperjuangkan kehidupan keluarganya, anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Generasi anak muda bagaimana dia melihat bagaimana masa depan mereka terpenuhi, masa depan mereka akan jauh lebih baik. Beda tantangan. Jadi saya berdoa setiap generasi bisa menangkap dan mengimajinasikan apa yang dialami oleh Gideon. Saya bacakan hari ini dan saya mengundang saudara bisa bersama-sama membaca. Nanti saya bacakan dari ayat pertama ayat 2, lalu ada font warna merah, saudara bisa baca itu bersama-sama buat jemaat. Oke, saya bacakan dari ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang akan menyelamatkan aku. Jemaat Tuhan, ayat 3. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Jemaat Tuhan, ayat 5. Ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 300. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan sudah bantu baca. Oke, saya mengajak saudara. Oke, kita tinggalkan sebentar ayat ini. Dan saya mengajak saudara bayangkan, andai kata saudara adalah seorang pengusaha besar. Imajinasikan saudara, bayangkan saudara adalah pengusaha besar. Dan saudara sedang membuka usaha baru. Di usaha baru saudara butuh pemimpin yang punya potensi. Dan saudara menaruh satu kualifikasi tertentu untuk pemimpin tersebut. Betul ya? Kalau kita punya usaha, kita akan buat seperti begitu ya. Nah, dari sini saya belajar, inilah yang dilakukan oleh dunia. Saudara mulai berpikir, dan yang menariknya, seringkali Tuhan pakai cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Bayangkan saya pakai contoh di rumah sendiri, paling nyaman di rumah sendiri. Kalau ditegur kan keluarga sendiri yang tegur. Saya pakai contoh dalam rumah sendiri. Bayangkan di dalam rumah ini ada satu pribadi. Kita ambil contoh seorang Daud. Dia datang dalam rumah ini dan dia ingin mengabdikan diri dia untuk rumah ini. Dan kita interview dia. Waktu kita interview dia, kita akan bilang sama Daud, Daud, tulisan lirik kamu
Ini bagus banget. Lirik-liriknya penuh dengan makna dan menyentuh jiwa ketika kita nyanyikan. Ini satu poin yang bagus. Waktu poin kedua, waktu kita interview dia, boleh nggak kamu cerita tentang hidupmu? Mungkin Daud akan bercerita tentang, ya dulu saya adalah pribadi yang saya mendekati istri orang dan saya melakukan pencobaan pembunuhan terhadap suaminya. Kira-kira mau nggak kita taruh WL seperti Daud di tempat ini? Saudara nggak perlu jawab, tanyakan dalam hati saudara sini. Saya pakai contoh lagi. Kalau kita mau interview seorang pastor mau ada di dalam rumah ini, saya pakai contoh kisah seorang Paulus. Waktu kita interview, coba kita lihat CV-nya Paulus. Wah, keren banget. Orang ini pintar banget. Tafsiran-tafsirannya keren banget. Penuh dengan hikmat. Masuk nih kualifikasi kita nih. Standar kita masuk. Orang ini potensi banget. Tapi waktu kita tanya, boleh nggak kamu ceritakan bagaimana kehidupan kamu? Mungkin Daud akan bilang, mungkin Paulus akan bilang, ya saya dulu seorang penjahat. Saya suka tangkapin orang-orang Kristen. Bahkan saya seorang pembunuh. Mau nggak kita taruh seorang pastor di sini, seorang pembunuh? Inilah yang dilakukan oleh dunia. Seringkali dunia menaruh standar kualifikasi yang tinggi. Tapi Tuhan merubah semua itu. Tuhan nggak pakai kualifikasi itu. Kita kembali kepada kisah Gideon. Kalau kita mengacu kepada Gideon, siapa Gideon? Di antara bangsa Israel. Dari bangsa yang paling kecil. Bahkan dia seorang pengecut. Tapi Tuhan pakai dia. Secara dunia dia nggak memenuhi kualifikasi. Dia nggak punya kemampuan untuk berperang. Pengalaman juga nggak ada. Halo? Bukankah kita seringkali menuntut orang untuk jauh lebih baik tanpa kita melihat diri kita bahwa kita Tuhan layakkan. Sebenarnya kita nggak memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita semua nggak punya kualifikasi untuk masuk kerajaan surga. Tapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Dia harus datang ke dunia, menggantikan saudara, membuat saudara layak untuk masuk kerajaan surga. Kalau kita mau pakai standar dunia, siapa di antara kita semua di sini yang layak berdiri di sini? Nggak ada. Siapa yang paling layak khotbah di sini? Nggak ada. Kita semua berproses kok. Bahkan Tuhan menghormati setiap proses-proses yang kita lewati. Masalahnya kita mau taruh standar kita itu sama orang lain seperti apa? Kita belajar tentang Gideon. Tahukah saudara bahwa Gideon dipilih bukan karena dia kuat, bukan karena dia punya pengalaman yang banyak tentang worship leader, bukan dia punya banyak pengalaman tentang khotbah. Dia nggak layak dengan semua itu. Tapi karena Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia, maka dia dilayakkan. Sama seperti saudara dan saya. Karena Tuhan pilih saudara dan saya, maka saudara dan saya dilayakkan di mata Tuhan.
Karena Tuhan pilih saudara dan saya, makanya saudara dilayakkan untuk memimpin worship leader di tempat ini. Karena Tuhan dan saudara dipilih oleh Tuhan, makanya saudara dan saya dilayakkan untuk memberitakan sharing kebenaran firman Tuhan di sini. Tuhan panggil saya dan saudara bukan karena kualifikasi kita. Kalau saudara merenungkan kembali hidup saudara, kapan terakhir saudara merasa bahwa saudara dilayakkan oleh Tuhan? Hari Jumat lalu, kami tim ministry prayer melakukan pelayanan doa. Kami semua kumpul di situ, kami berdoa. Selesai kami berdoa, kami sharing, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu terima? Satu kali ada satu birdes berkata, aku hancur. Aku harusnya gak layak di sini. Tapi karena Tuhan panggil aku, Tuhan pilih aku dilayakkan untuk ada di antara kalian. Amin. Hari ini, poin pertama yang mau saya bagikan. Tuhan punya cara untuk memenangkan saudara. Ketika saudara merasa gak layak, saudara merasa kalah, saudara merasa gagal. Saudara perlu tahu, Tuhan punya cara untuk memenangkan saudara. Saudara merasa saudara gagal. Saudara merasa saudara sebagai orang tua yang gagal untuk anak-anak saudara. Anak-anak merasa gagal sebagai anak-anak untuk membanggakan orang tua. No, di mata Tuhan gak ada yang pernah gagal. Tadi kita baca di dalam Injil Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Kalau kita bicara tentang apa sih yang mau Tuhan kerjakan kepada Gideon itu? Ada poin yang mau saya bagikan. Poin besar di 2 dan 7. Kalau kita pakai ukuran dunia, tentara yang sudah dimiliki oleh Gideon, itu harusnya gak perlu dikurangin lagi. Karena itulah kekuatannya Gideon. Kalau kita baca semua, ada 32.000 tentara yang Gideon punya. Tapi kalau kita baca lagi lawannya Gideon, banyak banget. Bahkan seperti pasir di laut. Seperti pasir musuhnya Gideon. Banyak banget. Dengan 32.000 pasukan aja, untuk lawan pasukan yang begitu banyak, seharusnya secara logika udah gak mungkin. Udah mati konyol lah di situ. Tapi Tuhan punya cara yang beda. Justru Tuhan bilang, suruh pulang yang lain. Ada 22.000 yang pulang. Menurut saudara, kalau saudara di posisi Gideon, apa respon saudara? Come on. Udah ngoceh lah pasti. Bayangkan aja lah, saudara punya bos. Saudara dikasih anggaran 100 juta untuk bangun proyek. Tiba-tiba bos saudara bilang, enggak, kebanyakan. Padahal saudara udah hitung, 100 juta ini juga nombok sebenarnya. Tapi bos saudara bilang, enggak kebanyakan ini, kurangin. 75% balikin ke kas. Gunakan yang 25%. Kira-kira saudara akan ngomong apa sama bos saudara? Saudara mungkin gak akan ngomong langsung sama bos saudara. Tapi saudara akan ngomong sama teman-teman saudara. Ini apa nih bos kita nih? Kacau. Hah? Halo? Saudara, come on ya. Ini realita hidup lah ya. Tapi inilah caranya Tuhan. Inilah caranya Tuhan. Udah 22.000 dikurangin. Terus Tuhan bilang lagi sama Gideon. Enggak Gideon, kebanyakan ini.
Kalau gue, waktu saya bayangkan itu, kalau saya di posisi Gideon, saya udah bilang, Tuhan sengaja mau bunuh saya, bunuh di sini aja, bunuh langsung aja, nggak usah terus saya berperang. Pergi, sisa berapa? 300. Bayangkan kalau itu adalah saudara. Saudara mungkin akan kumpulkan 300 orang ini. Mari kita berdoa. Karena hanya kekuatan doa lah yang orang iman percaya bisa katakan ini ada breakthrough. Bukankah begitu? Ya. Ya. Gini. Waktu saya baca Gideon ini, makanya saya tadi mengajak di awal, imajinasikan itu. Saudara masuk di situ. Waktu saya baca ini konyol banget, serius. Nggak masuk secara matematika. Strategi perang juga kacau lah ini. Ini strategi perang macam apa ini Tuhan mau kasih? Sengaja mau bikin kita mati. Sengaja mau mempermalukan kita di hadapan lawan musuh. Strategi macam apa ini? Kalau hari ini mungkin saudara adalah orang Kristen yang taat, setia, hari Minggu ibadah, bahkan saudara melayani, bahkan saudara memimpin. Tapi dalam perjalanan hidup saudara rasanya kayak gak adil deh Tuhan. Gak adil dong. Ini kita harusnya hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam berkat yang berkelimpahan. Tapi rasanya kok gak mungkin, kok kayak gak masuk akal loh Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir seperti begitu. Belajar dari Gideon. Apa yang Gideon lakukan? Dia gak komplain. Dia gak teriak-teriak sama Tuhan. Dia taat. Dia ngikutin tuh apa yang Tuhan mau. Dia lakuin aja tuh Tuhan minta apa. Hari ini, kalau saudara pilih, kalau Tuhan pilih saudara, dan saudara di posisi Gideon, apa yang akan saudara lakukan? Tapi kita udah belajar dari apa yang Gideon lakukan. Belajarlah untuk taat. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, nggak ada di slide. Saya coba bacakan buat saudara. Hakim-Hakim 7 ayat 16. Saya bacakan buat saudara. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkarkala dan buyung kosong dengan salut di dalam buyung itu. Waktu saya baca ini lagi, ini benar-benar strategi Tuhan yang konyol deh. Saudara bayangkan, kalau saudara berperang, apa yang saudara perlukan? Pedang, tombak, perisai. Tapi apa yang Gideon punya? Sangkarkala. Metode perang macam apa itu? Buyung kosong, konyol. Obor. Secara dunia nih orang kita nih digoblok-goblokin orang ini. Dibego-begoin orang nih. Ini kalau kita ada berhadapan sama kompetitor kita, dia bilang, ya elah musuh gua ini. Gak ada yang lebih hebat daripada ini. Itu yang Gideon punya. Tapi apa yang Gideon lakukan? Dia tetap lakukan. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan buat Gideon menang. Hari ini, kalau saudara punya kehidupan saudara, ada tantangan dalam kehidupan saudara, pergumulan saudara. Saudara tahu kebutuhan untuk melawan pergumulan itu adalah ini, Tuhan. Kalau pergumulan saudara adalah untuk biaya sekolah anak saudara, saudara akan bilang, Tuhan aku butuh uang Tuhan.
Kalau saudara, pergumulan saudara untuk bisnis saudara, untuk maju. Tuhan, aku butuh ini supaya bisnis saudara, saya maju Tuhan. Tapi waktu Tuhan nggak kasih apa yang saudara minta, kira-kira saudara akan tetap percaya seperti Gideon? Kira-kira saudara akan tetap setia melayani Tuhan seperti Gideon? Kira-kira saudara akan tetap setia mengasihi dan menginjili kebenaran firman Tuhan seperti Gideon? Atau harus saudara berkata bahwa Tuhan, pelayanan oke lah, tapi ini kan perut perlu diisi Tuhan. Waktu saya baca itu, saya renungkan, Gideon punya apa yang ada di tangannya. Dan itulah menjadi kekuatan Gideon. Hari ini saudara bisa lihat gak ada kekuatan sesuatu yang Tuhan berikan di dalam tangan saudara masing-masing. Pergunakan itu. Pakai itu. Jangan komplain sama Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih itu kekuatannya. Jangan pakai standar caranya dunia melihat. Lihat dengan caranya Tuhan. Amin. Poin kedua yang saya bagikan. Saya mengajak saudara untuk renungkan sebelum saya masuk ke poin kedua. Apakah kita masih menempatkan Tuhan yang terutama sebagai sumber kekuatan kita? Karena waktu Gideon berperang, Gideon gak menempatkan tentaranya menjadi sumber kekuatan dia. Tetapi Tuhanlah menjadi sumber kekuatannya Gideon. Kalau hari ini kita menghadapi perlawanan kehidupan kita menempatkan uang adalah sumber kekuatanku. Bisnisku maju baru aku bisa hidup. Kita melihat semuanya itu sebagai materialistis. Kita gak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kekuatan kita. Jangan lihat jabatan saudara adalah kekuatan saudara. Jabatan saudara itu hanya titipan yang Tuhan pakai untuk saudara menginjil sebenarnya. Amin. Poin kedua, di titik terendah sekalipun Tuhan sanggup mengangkat kita. Gideon ada di titik terendah sebenarnya secara manusia. Coba aja lihat gaya perangnya dia, alat-alat yang dia pakai. Mungkin secara manusia kalau dia nggak punya iman, dia hanya kuat berdoa dan dia bilang, kapan itu tentara Midian datang bunuh kami, ya bunuh sudahlah. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi. Kembali secara pandang manusia, ini konyol. Sampai di titik Tuhan itu buat Gideon sampai gak punya apa-apa yang bisa diandalkan oleh Gideon. Supaya apa? Supaya Tuhan mengajarkan kepada Gideon dan bangsa Israel, bergantunglah sama Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan tunggu saudara jatuh, saudara sakit, baru saudara datang sama Tuhan dan saudara mengandalkan Tuhan. Waktu saudara sehat datang ibadah. Waktu saudara sehat datang berkumpul bersama keluarga rohani lainnya. Waktu bisnis saudara berhasil, jaya, datang beribadah. Jangan lupakan Tuhan. Waktu saudara punya kerjaan dan diposisikan dalam posisi yang baik, datang beribadah, jangan lupakan Tuhan. Semua sumber yang saudara terima itu berasal dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Jangan tunggu saudara sakit, baru saudara datang sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan pasti tolong. Tapi ingat kakak, jangan lupakan Tuhan. Saudara nonton Kakak Bos ya. Saya sedikit promosi. Itu film dari Timur bagus sekali.
Sedikit joke. Oke. Mau ya jemaat Tuhan ya? GKS Balikpapan. Jangan tunggu saudara sakit baru datang ke home. Jangan tunggu saudara sakit baru datang ke ibadah. Ingat, tim prayer kami ini nggak minta-minta banyak orderan. Kalau banyak orderan berarti ada sesuatu yang salah. Jok sedikit, kebanyakan jok. Oke, kita kembali. Oke, Hakim-Hakim 7 ayat 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Hakim-Hakim 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang. Wow, Tuhan yang membuat loh. Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Wow, katakan wow. Wow. Di titik terendah saudara, Tuhan bisa buat saudara naik. Dan saudara harus lihat, kemenangan itu bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Itu yang Tuhan buat kepada Gideon. Saya undang tim penulis semua, boleh bantu. Itu yang Tuhan lakukan kepada Gideon. Tuhan buat musuh-musuhnya mundur. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon? Perang konyol. Perang yang gak masuk akal secara manusia. Dia hanya tiup sangkakala. Dia hanya pecah-pecahkan beliau. Dia hanya bakar obor. Dia juga gak berperang, gak ngapa-ngapain. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan katakan aja. Dan selebihnya Tuhan yang berperang. Membantu. Memenangkan Gideon. Hari ini, kalau Tuhan bilang, maju, melangkah dengan imanmu. Melangkah dengan iman, saudara. Karena saudara akan melihat kemenangan yang saudara raih. Saudara akan takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan berkata, kayak gak mungkin. Kok bisa? Kok bisa? Saudara boleh catat ini. Jangan sok kuat di mata Tuhan. Jangan sok mampu di mata Tuhan. Jangan sok yang paling hebat di mata Tuhan. Jangan coba pakai kekuatan saudara sendiri. Penebusan yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Karena Yesus tahu kita ini lemah. Kita ini gak mampu. Kita ini gak sanggup. Untuk itulah Yesus harus hadir ke dunia. Menebus setiap saudara dan saya. Jadi kalau saudara sadar hari ini bahwa penebusan yang saudara terima, karena sebenarnya saudara gak layak, saudara gak mampu. Belajarlah. Itu setiap hari ambil waktu saudara. Datang berlutut sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, thank you Tuhan. Hari ini aku masih bisa bangun. Thank you Bapak. Hari ini aku masih bisa dikasih kesempatan untuk kerja. Thank you Tuhan. Hari ini aku masih bisa dipercayakan untuk mengelola bisnis. Thank you Tuhan. Hari ini aku masih dikasih kesempatan untuk melihat pertumbuhan anak-anakku. Kalau saudara hari ini sudah lama gak melakukan itu, ayo kembali lakukan itu. Belajar. Supaya kita tuh gak jadi pribadi yang sok kuat mata Tuhan. Seakan-akan kita bangun tidur, kita gak datang sama Tuhan sendiri dan kita berkata, ya aku juga bisa kok melakukan tanpa Tuhan.
Come on. Penebusan yang Yesus lakukan atas kita adalah untuk mereka yang lemah. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara boleh catat ini. Di dalam Tuhan kelemahan adalah kekuatan. Saat kita lemah, kita akan dikuatkan. Karena di dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin.